Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Kakak Anissa karena telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya kepada Anda, mengapa orang tua tidak bisa mengenali potensi anak? Karena kemampuan yang terpendam pada diri seorang anak, tapi sebagai orang tua tidak mengetahuinya, karena orang tua hanya mengenali sifat anak tersebut, tetapi tidak mengenali potensi anak dikarenakan orang tua tidak mengetahui atau menganggap remeh hal tersebut. Terima kasih atas waktunya, Kak Nisa. Saya ingin menanyakan sesuatu kepada Anda, yaitu sudahkah menggali potensi emas dalam diri anak? Iya, karena setiap orang atau setiap anak lahir dengan membawa bibit unggul masing-masing. Ada anak yang memiliki bibit dokter, maka bila dirawat dengan tepat, kelak ia akan tumbuh menjadi pohon dokter. Ada pula anak yang menyimpan bibit penyanyi, jika dibesarkan dengan baik, kelak ia akan menjadi pohon penyanyi. Bakat adalah potensi bawang lahir, karena bawang lahir tidak ada bakat yang merupakan hasil bentukan. Bakat sudah ada sejak anak lahir, setelah ditimpa, barulah ia bersinar. Jika kalau anak kita tidak berbakat menjadi pemain tenis, akan sia-sia untuk memaksanya berlatih terus-menerus agar bisa menjadi pemain tenis yang cemerlang. Bisa-bisa yang kita dapatkan kelak hanya tenis tamu. Itulah. Bagaimana cara menggali potensi emas anak? Caranya dengan mencari tahu minat dan bakat pada anak kita sehingga minat dan bakat pada anak bisa dikembangkan. Contohnya, seorang anak pintar mengaji dengan mengembangkan minatnya. Ya, selamat pagi kepada teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir di kelas kita pada pagi hari ini untuk membahas tugas UAS kita dari mata kuliah pendidikan keluarga dan parenting dengan judul Mama Aku Punya Potensi. Nah, sebelum itu perkenalkan kami dari kelompok 2. Perjalannya materi ini akan dibawa oleh saya sendiri yang bernama Putriani sebagai MC, ada Irwan sebagai moderator, ada Arini, Aulia, dan Nurmina sebagai pembaca materi, dan ada juga Musda Mulia dan Nur Akila sebagai peserta. Menurut Psikologi, Keluarga dan Selaras Pesona Indonesia, Veronica Kristiani, penting bagi orang tua memahami bakat dan potensi yang dimiliki anak. Orang tua harus mengamati kelebihan apa yang menjadi kebutuhan anak. Nah, untuk mengulas lebih jauh dan lebih dalam lagi, apa itu potensi yang ada pada anak, kita akan menyimak bersama jalannya materi pada kelompok ini. Baik, saya persilahkan kepada moderator untuk melanjutkan materi ini. Terima kasih sebelumnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada kesempatan kali ini kita dapat melakukan penyuluhan kepada warga masyarakat setempat. Saya Irwan dari kelompok 2 selaku moderator yang akan mendampingi jalannya persentase. Pembawa materi kita hari ini, saya langsung saja berikan kesempatan karena mungkin sudah ada di room ini. Silakan kepada presentator pertama, kepada Arini, silakan. Baik, saya
akan membaca materi bagian A, yaitu mengapa orang tua tidak bisa mengenali potensi anak. Sebagai sosok pendidik yang paling utama dan pertama, peran orang tua sangatlah penting dalam proses perkembangan anak. Memiliki anak yang berprestasi merupakan sebuah kebanggaan bagi orang tua. Untuk memiliki anak berprestasi, menurut psikolog keluarga dari Selaras Pesona Indonesia, Veronica Kristiani, penting bagi orang tua memahami bakat dan potensi yang dimiliki anak. Orang tua harus mengamati kelebihan dan apa yang menjadi kebutuhan anak. Setelah mengamati, orang tua harus menstimulasi apa yang menjadi potensi anak. Misalnya, anak yang suka menyanyi kemungkinan memiliki bakat di bidang seni musik, atau anak yang suka berlarian bisa juga mempunyai bakat di bidang olahraga. Jika kebiasaan anak itu disimulasi, bisa menjadi potensi yang baik untuk anak. Terima kasih. Terima kasih kepada saudari Arini. Untuk pembaca materi yang kedua, saya persilakan kepada Aulia. Bagian B, sudahkah menggali potensi emas dalam diri anak? Tentunya sebagai orang tua harus menggali potensi pada anaknya, karena setiap anak terlahir dengan bakat alami atau potensi yang mereka bawa dalam diri mereka. Itulah yang telah diciptakan Tuhan sebagai bekal untuk mereka kelak bisa menjadi sukses dengan potensinya. Namun, banyak orang tua yang sering terlewatkan karena tuntutan zaman yang akhirnya orang tua memaksakan keinginan mereka agar anak mengikuti pilihan profesi pekerjaan yang kata dunia bakal menghasilkan instrumen besar seperti jadi dokter, insinyur, arsitek, polisi, dan sebagainya. Padahal hal itu mungkin bukanlah fashion si anak. Baik, terima kasih kepada saudari Aulia. Untuk pembaca materi yang ketiga, saya persilakan kepada Nurmita. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi bagian C, bagaimana cara menggali potensi emas anak. Ada 5 langkah yang bisa kita lakukan untuk mematahkan potensi anak kita. 1. Menyusun program simulasi sampai anak kita menginjak usia 13 tahun. Stimulasi terus dilakukan sehingga anak-anak memiliki gambaran yang jelas dan pasti dengan apa yang sedang orang tuanya ajarkan. Yang kedua, berusaha menggali 10 minat terbesar anak. Di sini dibutuhkan kemampuan orang tua dalam mengulik pertanyaan kepada anak sehingga orang tua dapat mengerucutkan minat terbesar anak. Yang ketiga, membaca petunjuk watak dasar. Setelah kita mengetahui tanda-tanda fisiknya, kita cocokkan dengan watak dasar atau sifat bawaan. Ada 4 jenis sifat bawaan, yaitu promotor, koleris, melankolis, fasilitator. Yang keempat, menetapkan profesi terbaik anak. Setelah minat anak mengerucut pada satu bidang, disitulah orang tua menetapkan bahwa anak mereka akan diarahkan untuk mencapai suatu profesi tertentu. Yang kelima, menentukan sekolah atau kursus yang terbaik untuk anak. Setelah menemukan potensi emas anak, orang tua wajib mencarikan sekolah atau kursus yang terbaik dimanapun sepanjang sekolah atau kursus tersebut mampu mengembangkan potensi emas anak dengan tenaga ahli yang mereka miliki. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas para pembaca materi. Untuk sesi selanjutnya, kami membuka sesi tanya jawab. Untuk para peserta yang ingin bertanya, dipersilahkan. Kepada saudari Musda Mulia,
itu, coba Anda sebutkan satu contoh dari kelima langkah memetakan potensi anak. Sekian. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kepada saudara Nurmitna bisa menjawab pertanyaan dari peserta kita hari ini. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Musdamulia. Contohnya yaitu menentukan sekolah atau kursus yang terbaik untuk anak. Setelah menemukan potensi emas anak, orang tua wajib mencarikan sekolah atau kursus yang terbaik dimanapun sepanjang sekolah atau kursus tersebut mampu mengembangkan potensi emas anak dengan tenaga-tenaga ahli yang mereka miliki. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bagaimana, apakah masih Atas jawabannya saya terima. baik, terima kasih. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Mungkin sudah tidak ada yang ingin bertanya. Sudah tidak ada, kita simpulkan saja baca dari yang kok kami bahas hari ini. Mengapa tidak dari potensi anak itu dikarenakan orang tua tidak mengamati kelebihan dan apa yang menjadi kebutuhan pada anak. Orang tua harus menstimulasi apa yang menjadi potensi pada anak. Kemudian, sudahkah menggali potensi emas dalam diri anak? Tentunya, sebagai orang tua harus menggali potensi pada anaknya, karena setiap anak terlahir dengan bakat alami atau potensi yang mereka bawa dalam diri mereka. Kemudian, bagaimana cara menggali potensi emas pada anak? Tadi sudah dipaparkan oleh 3 pembaca materi kita bahwa ada 5 langkah yang bisa kita lakukan untuk memetakan potensi emas pada anak kita, mulai dari penyusunan, penggalian potensi, mengetahui watak dasar pada anak, menetapkan profesi terbaik pada anak, dan menentukan sekolah atau kursus yang terbaik untuk anak. Itulah yang dapat kita simpulkan pada diskusi dari kelompok kami hari ini. Untuk itu saya kembalikan kepada NC. Baik, mari kita berikan aplaus untuk kerja keras kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua karena sudah mau memberikan yang terbaik untuk mewujudkan hasil yang baik yang sudah kita berikan untuk tugas ini. Semoga materi yang kita bawa pada hari ini bisa bermanfaat bagi orang banyak dan bisa membuka wawasan yang lebih luas untuk masyarakat banyak. Baik, begitulah jalannya materi kami pada hari ini. Saya dan teman-teman kelompok kami mengucapkan terima kasih pada dosen pengampu yang sudah mau membimbing kami untuk saat ini, dan kami bisa menyelesaikan tugas ini dengan baik. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.